Assalamualaikum Pak Prono. Waalaikumsalam Bu Jupri. Selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Saya juga alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu Jupri sendiri? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching sesuai alur supervisi akademik. Ya. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, di sini saya akan melakukan penilaian. Di sini saya sampaikan rubrik penilaiannya. Ya. Ada prinsip coaching, ada kompetensi inti coach, dan yang terakhir adalah penerapan alur Tirta. Pada prinsip coaching yang akan saya nilai yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pada kompetensi inti yang dinilai yaitu kehadiran penuh, menjadi pendengar aktif, dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Kemudian yang terakhir yaitu penerapan alur Tirta. Seperti kita ketahui, Tirta itu adalah singkatan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Sebelum kegiatan coaching dimulai, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini, Pak Prono. Yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin kompetensi yang menjadi pendengar yang aktif dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Dalam dari dua kompetensi tersebut, mana yang secara spesifik yang ingin saya observasi kepada Bapak nanti? Menjadi pendengar yang aktif. Baik. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang ingin Bapak kembangkan di sini? Yang pertama, penerapan alur Tirta secara beruntun. Nomor duanya, menggali ide dari coach untuk menemukan solusi dari masalahnya. Baik, berarti indikator ketercapaiannya yaitu penerapan alur Tirta yang akan dilakukan Pak Prono dengan coach nanti. Kemudian ada tujuannya yaitu menggali ide-ide dari coach untuk menemukan solusi atas masalahnya ini. Baik, semoga sukses kegiatan coachingnya nanti. Siap, terima kasih Bu. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Kenapa nih Pak kelihatannya kok gelisah? Ya ini kelihatan banget ya Pak ya. Saya kelihatan karena saya sedang lagi gelisah banget ini Pak. Kelihatan dong, apalagi sampai mengajak ngobrol berdua gini. Ya sebenarnya begini Pak. Ada apa sih? Cuma saya butuh teman curhat ini ya. Untuk coaching sebentar nih mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya. Oh siapa? Semoga bisa saling mencerahkan ya nanti. Ya. Bapak dari pembicaraan sekarang, apa yang Bapak dapatkan? Keinginan saya itu mendapatkan ide yang baru ya untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar murid itu nanti bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran, terutama setelah pembelajaran olahraga. Oh, jadi Bapak ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran ya Pak? Iya Pak, seperti itu. Itu yang saya harapkan. Ya. Situasi seperti apa sekarang Pak? Begini Pak, setengah jam setelah pelajaran olahraga ya berakhir, biasanya murid-murid itu tidak langsung masuk kelas ya. Mereka itu malah pergi ke kantin untuk jajan ya. Dan ketika saya sudah berada di dalam kelas pun mereka masih asik dengan jajanannya sendiri dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Seperti itu Pak. Apa yang mempengaruhi hal itu Pak? Kemungkinan karena mereka itu kelelahan ya setelah berolahraga atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke ruang kelas. Seperti itu. Oh gitu ya. Ya. Situasi apa yang Bapak inginkan? Yang saya inginkan tentunya muridnya itu bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran dan merasa senang dalam pembelajaran tersebut. Oh ya. Menurut Bapak, apa yang membuat itu bisa terwujud, Pak? Bisa terwujud itu kemungkinan begini ya. Saya jadi harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya di kelas itu tersebut. Selain itu, saya juga harus bisa mengembalikan fokus anak agar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Oh, gitu ya.
Ya. Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Bapak sekarang ciptakan? Posisi saya ya. Menurut Bapak, apa yang membuat itu bisa terwujud? Menurut saya kemungkinan seperti ini Pak. Jadi saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya juga harus bisa mengembalikan fokus anak terlebih dahulu agar mereka siap untuk mengikuti pembelajaran. Seperti itu Pak. Oh gitu ya. Ya. Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan yang Bapak inginkan tersebut? Posisi saya Pak ya dalam mencapai tujuan yang ingin saya capai itu di sekitar angka 8. Seperti itu Pak. Saat ini setidaknya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran dari skala 1 hingga 10. Ya. Menurut Bapak, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan yang Bapak inginkan tersebut? Ya, posisi saya Pak ya dan mencapai tujuan yang saya inginkan itu di kisaran angka 8 Pak. Gimana ya? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional Pak. Mungkin hal tersebut akan membantu saya Pak. Aja. Apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan tersebut, Pak? Hambatannya yang perlu saya ini perlu sedikit waktu ya Pak ya untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam RPP saya nanti Pak. Seperti itu. Oh gitu ya Pak. Ya. Menurut Bapak, apa kira-kira solusi terbaik yang meminimalisir hambatan tersebut, Pak? Saya ya akan secepatnya membuat RPP tersebut Pak dan memilih cara yang tepat atau solusi yang tepat dalam pembelajaran nanti. Oke lah kalau begitu. Sekarang rencana Bapak apa? Saya akan menerapkan pembelajaran ya sosial emosional di kelas saya, terutama praktik kesadaran penuh Pak ya. Untuk mengembalikan fokus murid setelah mengikuti pembelajaran sebelumnya yaitu pembelajaran olahraga agar mereka siap mengikuti pembelajaran yang selanjutnya seperti itu. Oh ya. Terus apa strategi untuk itu Pak? Saya ingin menerapkan ini ya taking stop, berhenti sejenak, ambil nafas dalam-dalam, amati sensasi pada tubuh, kemudian selesai dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktik teknik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang dalam belajarnya. Seperti itu Pak. Oh ya. Apa kriteria keberhasilan rencana Bapak tersebut? Ya untuk kriteria keberhasilannya ya itu tentu saja itu murid menjadi lebih fokus ya dalam belajar dan senang dalam mengikuti pembelajaran saya. Ya. Jadi apa yang dilakukan Bapak setelah sesi ini dari alternatif tadi Pak? Ya oke. Ya saya akan segera mempersiapkan ya rencana pembelajarannya supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya Pak. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih Pak? Target saya dalam 1 minggu ini Pak. Minggu ini nanti dalam tahun ajar baru ini. Jadi minggu depan ya targetnya itu bisa diterapkan. Ya. Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres gimana itu Pak? Ya nanti kita janji lagi Pak ya. Karena minggu depan nanti saya akan ceritakan kembali update-nya hasil dari yang saya lakukan di kelas saya dalam 1 minggu itu. Setuju? Ya, setuju nih Pak nih. Menurut Bapak siapa yang perlu diminta dukungan untuk menjaga komitmen Bapak tersebut? Ya agar target saya tercapai, saya akan berkolaborasi ya dengan rekan sejawat saya Pak
Kemudian kepala sekolah juga dalam merencanakan pembelajaran tersebut agar hasilnya bisa lebih baik. Wah, luar biasa sekali Pak Toto nih. Jadi komitmen Bapak adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ya, betul sekali Pak. Pertanyaan yang terakhir Pak, Ya. apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini? Nah, kesimpulannya ya Pak Surono ya. Jadi setelah saya ngobrol dengan Pak Surono, alhamdulillah itu ada pencerahan hati ya Pak, dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga, yaitu menerapkan teknik stop dalam pembelajaran yang diiringi dengan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat ya, agar murid tertarik dan senang belajar. Seperti itu Pak Surono. Wah, keren Bapak. Semoga rencana aksinya berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Ya. Hasil diskusi kita hari ini. Ya Pak Surono, terima kasih sekali ini sudah menemani saya hari ini untuk curhat Pak ya. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rono. Selamat siang, Bagaimana proses coachingnya? lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan di Pak Rono. Yang pertama, bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak tadi? Menurut saya sudah bisa melakukan proses coaching dengan benar. Menurut Bapak, apa yang menjadi Bapak menilai bahwa Bapak sudah melakukan proses coaching dengan benar? Karena saya sudah sesuai dengan alur tirta secara urut. Oh, baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Boleh Bu. Terima kasih. Menurut dari hasil pengamatan saya pada proses coaching yang sudah Bapak lakukan terhadap kunci, di sini ada beberapa catatan saya. Bapak sudah melakukan alur tirta secara benar dan menurut ini Pak. Tadi sudah ada pembuka, sudah ada tujuan, sudah ada identifikasi, sudah ada rencana aksi, dan yang terakhir adalah sudah tanggung jawab. Kemudian Bapak juga sudah mampu menjadi pendengar yang aktif Bapak untuk coaching. Terima kasih. Kemudian Bapak juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Kuci bisa menyampaikan ide-idenya. Dan yang terakhir, percakapan antara Kuci dan coach itu sudah terlihat natural dan sudah terstruktur Pak. Terima kasih Bu. Saya mengamati tadi pada saat proses coaching Bapak sudah menjadi pendengar yang aktif. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk nih Pak. Bagaimana pendapat Bapak mendengar ini? Ya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan saya bisa meningkatkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Amin. Namun demikian, maaf nih Pak, saya juga melihat ada hal-hal yang masih perlu dikembangkan oleh Pak Rono. Misalnya tadi pada saat melakukan coaching, saya mengamati Bapak melakukan sebagai pendengar aktif itu sebetulnya harus merujuk ke standar yang harusnya ada kontak mata Pak. Tadi mungkin ada beberapa bagian yang Bapak tidak melakukan kontak mata dengan kucing sesuai dengan prinsip kucing ya Pak, itu adalah prinsip kemitraan. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, terima kasih Bu, itu masukan bagi saya. Jadi memang saya merasa kurang di situ. Terima kasih sekali. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang oleh Bapak yang untuk dilakukan untuk meningkatkan performa tadi? Saya akan sering melakukan proses coaching dengan rekan sejawat. Menurut Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari proses coaching hari ini? Saya setelah melakukan pengamatan kepada Bapak sebagai coach, juga kepada Pak Toto sebagai kunci ya, yang saya dapatkan dari hasil melakukan observasi kucing ini, saya dapat menyimpulkan bahwa ternyata setelah melakukan praktek kucing ini, Bapak sebagai coach bisa menuntun, memberikan bantuan, memberikan arahan kepada kucing untuk menemukan ide-ide sebagai solusi atas permasalahannya, Pak. Terima kasih Bu. Sekian ini Pak, semoga sukses dan lancar untuk praktek selanjutnya. Siap.
Setelah saya melakukan observasi kepada Bapak Surono, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait hasil observasi yang sudah saya lakukan pada teknik coaching supervisi akademik ini. Pak Surono sudah menerapkan alur tita secara beruntun sesuai dengan indikatornya. Kemudian coach sudah menjadi pendengar yang sangat aktif bagi Kuci. Kemudian coach juga sudah mampu menggali beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan yang terakhir, percakapan coach dan coachee sudah dilakukan secara natural dan secara alami. Terima kasih.